Anda kembali bersama kami di Metro Siang, pemirsa. 3 hari masa pendaftaran calon kepala daerah di KPU mulai 27 hingga 29 Agustus kemarin. Ternyata menguak berbagai fenomena. Mulai dari maju mundurnya sejumlah nama yang diisukan akan meramaikan kontestasi Pilkada 2024 hingga sosok-sosok artis yang juga ikut menjajal peruntungan mereka menjadi kepala daerah mulai dari level gubernur dan wakil gubernur hingga level bupati, wakil bupati. Lalu pertanyaannya pemirsa, apakah calon kepala daerah atau cakada artis bakal laris pemirsa? Di slide ini kita akan tampilkan beberapa, tidak semuanya, ada beberapa pemirsa. Yang pertama mulai dari yang hangat diperbincangkan beberapa waktu belakangan, yaitu adalah Bang Dul alias Rano Karno. Rano Karno sendiri pemirsa ini maju bersama dengan Pramono Anung, dan Rano Karno ini menjadi calon wakil gubernur untuk Jakarta. Sementara untuk partai politik pengusung dari pasangan Pramono Anung dan Rano Karno ini adalah PDI Perjuangan dan juga Partai Hanura. Kalau kita flashback lagi pemirsa, memang nama Rano Karno ini muncul seiring dengan rumor waktu itu Anies Baswedan yang kala itu juga akan dipasangkan, diisukannya dengan PDI Perjuangan bersama Rano Karno untuk Pilkada Jakarta. Tapi pada akhirnya pada tanggal 27 Agustus Anies Baswedan dipastikan batal diusung oleh PDIP, dan nama Pramono Anung dan Rano Karno yang akhirnya resmi mendaftar ke KPU Jakarta pada tanggal 28 Agustus sekaligus menjadi pendaftar pertama untuk Cagup-Cawagup pertama Jakarta yang menggunakan oplet dan juga baju Betawi pada saat pendaftaran. Bahkan pasangan ini juga diantar oleh sejumlah kader PDIP pemirsa, termasuk mantan Gubernur Jakarta Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Selain dari Rano Karno alias Bang Dul pemirsa, kita lihat lagi tidak hanya itu, di wilayah lainnya atau di Kota Batu misalnya ada diva kenamaan Indonesia Krisdayanti yang berpasangan maju bersama dengan Kresna Dewantara Prosak. Dan Krisdayanti sendiri di sini menjadi calon wali Kota Batu, dan untuk parpol pengusungnya ini untuk partai parlemennya ada PDIP dan juga Nasdem, sementara sisanya ini adalah partai-partai non parlemen yang juga ikut mendukung pasangan ini. Nah, Krisdayanti dan Kresna ini resmi mendaftar ke KPU Kota Batu pemirsa tepatnya di hari Rabu 28 Agustus 2024, dan Krisdayanti sendiri merupakan penyanyi yang memang kelahiran dari Kota Batu. Nah, yang menarik dari Krisdayanti ini adalah dirinya padahal sempat mengumumkan untuk mundur dari kontestasi maju sebagai wali kota, namun akhirnya pelantun menghitung hari ini menyatakan kembali maju ke Pilkada Kota Batu hingga akhirnya mendaftar ke KPU. Selain ada nama Krisdayanti, kita ke wilayah berikutnya juga pemirsa. Di wilayah Cianjur itu ada nama presenter Ramzy pemirsa. Nah, Ramzy ini berpasangan juga dengan Muhammad Wahyu Ferdian dan merupakan calon wakil bupati Cianjur. Untuk partai politik pengusungnya juga ada beberapa, mulai dari Nasdem, Gerindra, PSI dan juga Partai Buruh. Nantinya pemirsa, Ramzy ini akan berhadapan dengan pasangan Deden Nasihin dan juga Neneng Eva Fatimah. Pasangan yang diusung Partai Golkar, PKS dan juga Perindo. Sebelumnya sendiri, Ramzy ini sempat menjadi caleg pada tahun 2024 dari Dapil Jawa Barat 5 mewakili Partai Nasdem. Namun, Ramzy gagal untuk melaju ke Senayan. Tapi pertanyaannya, apakah nanti jalannya mulus ya ketika menjadi Bupati Cianjur? Nanti kita akan saksikan bagaimana fenomenanya dan juga pergolakannya, dinamikanya ke depan. Selain Ramzy pemirsa, temannya Ramzy juga ternyata ikutan dalam kontestasi pilkada ini, yaitu Gilang Dirga. Sama-sama satu program, sama-sama seprofesi sebagai pelawak dan juga sebagai seorang artis. Nah, Gilang Dirga ini berpasangan dengan Didi Agus Triwiono, dan Gilang Dirga ini merupakan calon wakil bupati Bandung Barat. Untuk partai politik pengusung dari pasangan Didik Agus Triwiono dan Gilang Dirga ini ada Partai Demokrat dan juga PKS. Pasangan ini sendiri pemirsa uniknya mendeklarasikan diri mereka sebagai pasangan Dilan. Bahkan pada saat daftar ke KPU, pasangan ini sempat mengendarai sepeda motor bak karakter Dilan, dan keduanya juga resmi mendaftar ke KPU Kabupaten Bandung Barat pada hari Rabu 28 Agustus 2024. Nantinya Gilang Dirga juga akan berhadapan dengan pasangan Richie Ismail alias JJ Govinda, Sep Ismail yang diusung PAN dan juga Gerindra. Serta akan juga berhadapan dengan Hengki Kurniawan, Ade Sudrajat yang diusung oleh PDIP, Nasdem dan juga 3 parpol non-parlemen. Artinya kalau khusus di wilayah Kabupaten Bandung Barat ini ternyata bertaburan artis begitu pemirsa ya. Dan berikutnya ada satu lagi yang akan kami tampilkan, nama yang cukup juga santer di dunia perpolitikan, yaitu adalah Vicky Shu. Vicky Shu ini juga akan nantinya berpasangan dengan Awaludin Muuri, dan
Vicky Shu ini sendiri merupakan calon wakil Bupati Cilacap. Untuk partai politik pengusung Vicky Shu sendiri juga ada Gerindra, Nasdem, dan juga P3. Vicky Shu ini menjadi perbincangan pemirsa karena dianggap pindah haluan dalam tanda kutip karena mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Cilacap pada Pilkada 2024. Vicky Shu sendiri sempat gagal saat menjadi caleg dan Vicky ini masuk dunia politik tepatnya di tahun 2018 bersama dengan Partai Nasdem. Dan tahun 2019 Vicky maju sebagai caleg namun gagal dan kemudian coba lagi di tahun 2024 namun gagal kembali. Tapi nampaknya ambisinya di dunia politik belum padam pemirsa karena Vicky Shu justru langsung berpasangan dengan Awaludin Muuri untuk nanti bisa bersama-sama maju sebagai calon wakil bupati. Tapi pertanyaannya pemirsa, apakah popularitas yang mereka miliki, nama besar yang mereka miliki sebagai public figure atau artis, ini nantinya mampu mendongkrak mereka atau dalam tanda kutip melariskan mereka untuk meraih suara sebagai kepala daerah. Nanti juga akan kami hadirkan perbincangannya pemirsa bersama dengan salah satu dari rentetan artis yang masuk dalam jajaran calon kepala daerah. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.